kerjaannya adalah meneliti keaslian video skandal artis. Kerjaannya? Sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Dan satu lagi yang Malu banget asli. Hai guys, kita bersama The Boy. Yang terbaru ya guys ya. Roy Suryo dikatakan ahli bokep. Dua orang yang mengatakan itu guys. Siapa saja? Yaitu dari Gerindra dan juga roastingnya Kiki Saputri. Dan kita akan ungkapkan ini bahwa Roy bisa dipidana karena dia sempat kepleset mulutnya dia mengatakan bahwa itu tesis Jokowi yang terakhir diubah sama dia, direvisi sama dia. Nggak bisa direvisi Roy. Jejak digital itu menyakitkan. Ada undang-undang ITE, kena lah kau. Oke, dan background Roy Suryo itu apa aja sih guys? Ternyata S1, S2, S3-nya Roy itu berbeda semua. Gak pantas dibilang ahli. Kita bongkar, itu dia reasonnya. Suryo, baiknya dia menganalisa bokep aja. Ya kan, dia koordinasi sama Pak Ganjar, menganalisa bokep nih. Makanya keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep sama Pak Ganjar. Sekarang ke bawah 030 ya guys. Keahlian Pak Roy Suryo lebih baik dimaksimalkan untuk menganalisa bokep sama Pak Ganjar. Aduh, kolaborasi sama Ganjar itu kan lucu. Ya karena semua tahu ya apa blundernya Ganjar mengenai bokep. Roy Suryo. Siapa tahu diskusi kalian tuh supaya menarik ya, nyambung gitu loh. Wih, artis ini atau pemeran wanita yang ini. Oh my god. Ini yang pertama. Nah, penasaran kan roastingan Kiki kepada Roy Suryo ini guys. Kita nikmati sama-sama segala guyonan ini guys. next kita ke si kumis manja. Bapak Roy Kiyoshi. Bukan dong. Bapak Kiyoshi lain dong. Lain ya. Giginya kayak kelinci. Oh iya benar. Nggak lucu, nggak lucu. Bapak Roy Suryo. Yang kita ketahui bersama beliau adalah seorang mantan Menpora, kemudian juga anggota DPR, tapi yang lebih terkenal sebagai ahli IT. Yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video skandal artis. Kerjaannya? Sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Dan satu lagi yang Malu banget asli. Karena ada komparasi kan. Menpora ya. Dia tuh kayak seolah gitu kayak menggambarkan selama Menpora udah gak ada prestasi, tapi nimbrung di kasus bokep-bokep orang lain. intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Betul Pak. Kalau kebanyakan nonton video begituan suka merusak sel. Mampus kau. Tahu ngetawain Roy Suryo parah. Tapi ada satu kasus yang paling menghebohkan, yaitu Pak Roy Suryo pernah terseret kasus lupa bayar rawon setan di Surabaya. Ketika sampai Tapi ada yang lebih lucu. Sekarang di warung Lagi itu ngelawak jangan diganggu. Tahu. Ya jangan. di warung itu sekarang ada foto saya juga Nah, dipasang iya, di sana. betul. Jadi asik kan? Iya. Kok, Bang? Oh, itu sindiran Pak. Senang lagi. Tahu. Iya. Iya, jadi Bapak ini lupa bayar rawon setan waktu makan di Surabaya. Iyalah. Sesampai di Jakarta, iyalah. Iyalah. Ya kok bangga gitu loh. Ya masa kita ngurusin kayak gitu kan ada staffnya lah gitu lah. Ini Perut nggak sendiri masuk aja akal lupa gimana perut rakyat. Mampus kau. Mampus kau. Namanya juga di traktor, tahu yang traktor lupa, yang kena kita. Alasan, emang gitu anggota DPR mau banyak alasan. Katanya kan ada staf. Baru yang kedua ditraktir. Ya elah. Mulut itu bercabang Roy. Mampus lah situ kau.
Ya, memang itu gambaran kau, Roy. Sehina itu memang. Cuma kau berusaha kan, membersihkan namamu, berusaha untuk membranding image-mu bagus, ahli lah, sedemikian apalah. Tapi tenang, keahlianmu akan kami preteli di akhir video ini. Oke, Roy, gimana? Gimana? Nggak ada lagi ya kasus-kasus bokep ya? Sehingga kamu fokus ke ijazah Jokowi ya? Seperti itu guys ya. Iya loh. Agak masuk akal loh ini loh. Kenapa Roy sibuk membahas ijazah yang kemarin stupa Jokowi? Karena video bokep udah gak ada lagi. Untuk dia teliti. Oke. Jokowi katanya kan, kata teman-temannya, pernah mengikuti yaitu masuk ke dalam anggota pencinta alam Silpagama. Dan si Roy sebenarnya pernah nge-tweet ini guys. Roy itu mengakuin bahwa Jokowi itu pernah tergabung, bahkan masih tercatat jadi mahasiswa anggota pecinta alam Silpagama di tahun, perhatikan, 82-83. Fix sebenarnya ini, tapi kalau mereka kekeh ya justru kami senang karena ini akan berujung di penjara. Oke, next kita bahas lagi guys, yaitu tentang Pertahankan di depan Dewan Penguji Ini dia. tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2 Prof? Jujur. S2. S2, ya. Profesor mengatakan tesis. Mohon maaf, saya mau klarifikasi. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? jahat yang mereka kan. Mereka kayak ambil potongan-potongan untuk mendukung pernyataan mereka, sementara di skripsi Pak Jokowi nggak ada kata tesis. Kiranya ya guys ya, saya berdoa kita semua dijauhkan dari pergaulan dengan orang-orang seperti ini. Asli. Ya, kalau teman-teman dapat lingkungan yang toksik, tinggalin guys, tinggalin, jangan takut. Banyak yang di luar sana yang lebih bisa menerima kita. Ya minimal kalaupun kamu gak yakin, apakah di luar sana gak bisa menerima kamu, minimal kamu yakin bahwa ada Allah, ada Tuhan yang setia sama kamu. Orang-orang seperti ini, oh my god, kalau udah ciri-cirinya seperti karakter si Roy, udah jauhin, mulutnya berbahaya asli. Oke, mengenai tesis ya. Coba kita dari sisi si hoodie kuning kita ambil dulu guys ya. Pendapat dia. Tahu gak sih bahwa skripsi yang tertulis tesis itu bukan Pak Jokowi tapi punya teman Jokowi, tapi mereka malah nyerang Pak Jokowi. Lah ini aku baru tahu kemarin pas aku nonton. Mas Roy, mohon maaf, saya mau klarifikasi. Tadi kan Anda bilang bahwa ada tulisan tesis. Itu skripsi siapa yang ada tulisan tesis, Mas? Yang ada tulisan tesis itu adalah bukan miliknya Pak Jokowi. Oh, bukan milik Pak Jokowi ya? Punya Pak Jokowi nggak ada. Oke, tapi yang tadi tesis itu bukan punya Pak Jokowi. Agak clear, satu Indonesia rakyat semua clear. Dia kan punya Pak Jokowi. Tolong digarisbawahi kalau yang kita bahas itu adalah kasusnya, ya. Untuk khusus kasus ijazah ini, untuk khusus kasus tentang skripsi ini, itu kalian udah lihat sendiri dari UGM sudah mengamini. Kemudian teman-teman beliau juga sudah sempat tampil di media untuk menunjukkan ijazah asli mereka. Memberikan dalil tentang ketidaksahannya satu ijazah berdasarkan data yang didapat dari internet, yang mana yang bersangkutan yang mengupload pertama foto tersebut juga menyatakan bahwa dia tidak mendapatkan data itu dari Pak Jokowi langsung. Diberitakan di mana-mana kalau Pak Jokowi itu sudah datang ke PMJ membawa ijazah dari SD. Selain itu dia juga bawa skripsinya. Yang melihat itu adalah para penyidik di PMJ, yang mana hingga saat ini belum ada status tersangka. Ini masih dalam penyelidikan oleh kepolisian. Apakah status tersangka akan disandangkan kepada kelima tokoh yang dianggap yang dilaporkan, kan seperti itu. Kita sama-sama nggak tahu loh. Dan apabila ternyata status tersangka itu akhirnya disandangkan, berarti bukti-bukti yang ada itu memenuhi unsur untuk pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka. Paham ya? Saya mengingatkan sekali lagi guys ya. Saya mengingatkan sekali lagi, ayo kita sama-sama viralkan acara kita sama-sama. Ketika Roy dan yang lainnya pakai baju oranye aja, kita syukuran. Ya, kita viralkan TikTok, YouTube atas gerakan sama-sama kita ini.
syukuran simpel-simpel aja bersama keluarga besar saja. Ya, kita buat video. Ini adalah syukuran kami atas Roy. Sebutkan Rismon, Tifa, Egi, Kurnia yang memakai baju orange. Membuktikan kebenaran ditegakkan. Apalagi nanti kalau udah sampai putusan hakimnya, oh my god, itu masih lebih seru lagi kita buat, guys. Oke, guys. Oke, masuk lagi, guys. Kita bahas ini. Jadi sebenarnya Jokowi sudah dengan gampang akan mengalahkan Roy Suryo CS. Karena CS ini hanya dia bernarasi ibarat panci kosong dipukul-pukul, suaranya nyaring tapi di dalamnya kosong. Secara hukum, Jahat banget ngomong sih. secara hukum dulu ya. Jadi Roy Suryo ibarat panci, oh my god, yang dipukul-pukul dan membuktikan dia kosong. Kenapa Bapak nggak ngambil analogi tong lah ya, atau galon lah ya yang kosong gitu loh? Kenapa harus panci sih, Pak? Saya ingat banget ketika si Sylvester ngomong masalah panci di Rakyat Bersuara. Roy cuma bisa bilang kudet Anda, kudet. Habis itu nggak mau berdebat lagi. Saya nggak level berdebat dengan Anda. Bapak tiba-tiba ngomong sistem panci dengan analogi yang dipukul-pukul. Maksud Bapak ya, Roy ibarat panci yang dipukul-pukul, maksudnya ketika kita pukul-pukul kepala si Roy itu kopong. Kan bukan kan Pak, bukan itu kan Pak. Saya yakin bukan itu. Oke, Tak kasih tahu ya guys. ini guys. Seseorang dikatakan pakar itu apabila S2, S3 atau S1, S2, S3 itu keilmuannya sama guys. Misalnya seorang pakar telematika di mana S1-nya ilmu telematika, S2-nya ilmu telematika, S3-nya ilmu telematika. Dan dia mengajar S1, S2, S3 telematika. Itu baru dikatakan pakar guys. Lah sekarang Roy Suryo S1-nya aja ilmu komunikasi, S2-nya magister kesehatan. Memang di UGM, tapi keilmuannya bukan telematika. Dari mana guys dia dikatakan pakar? Dari mana? Rumusnya apa? Dia dikatakan pakar atau dia ngaku-ngaku pakar? Karena setiap kali dia mungkin menawarkan diri menjadi seorang ahli atau seorang pakar di persidangan. Sedangkan pengalaman mengajarnya dia hanya mengajar diploma. Saya googling ya, saya cari buku-buku tentang telematika, nggak ada. Padahal seorang ahli atau seorang pakar itu harus menulis buku, harus menulis jurnal yang terkait dengan keilmuannya dia, yaitu telematika. Guys, Roy, sampai sini paham kan? minimal dia punya tesis yang dia bangga-banggakan. Selama ini nggak ada guys. Makanya kita lucu aja ketika saya dari awal nggak pernah menyebut dia pakar telematika, nggak ada. Bahkan saya selalu sounding ya kepada subscriber saya, ini bukan ahli, ini bukan pakar. Pakar sesungguhnya Abimanyu yang saya tahu. Baru muncul Rismon, saya akui Rismon ini pakar. Tapi dibutakan sejenak karena uang tersebut. Bentar guys ya. Dan informasi mengenai Roy Suryo ini bukan ahli atau pakar telematika, itu harus terus disounding kepada semuanya, kepada media, kepada orang siapapun. Jangan pernah sebut lagi ini pakar. Apalagi kita kadang lucu ketawa di persidangan memakai Roy Suryo sebagai pakar, itu apa?
Bedakan guys ya, orang yang memahami, orang yang pintar. Orang yang pintar pun nggak layak mengatakan dia pakar. Aku bisa main game, satu game misalnya. Aku misalnya bisa komputer aja deh. Saya bisa komputer ya, cepet saya ngetik. Tapi saya nggak mungkin mengatakan saya pakar komputer. Ya, saya memahami rumus-rumus secara otodidak. Tapi kalau kamu nggak kuliah, nggak sampai S3, kamu nggak disebut pakar, Roy. Bahkan sampai dokter, kamu nggak lagi disebut pakar. Guys, yuk kita soundingkan ini terus supaya Roy ketika dia keluar dari penjara, dia menyadari bahwa dia bukan pakar karena nggak ada seorang pun yang menyebut dia pakar. Terus kita kawal. Thank you. Bye bye.